Budaya positif di SDN 5 Lembang Cina telah lama diterapkan dan terus ditingkatkan seiring dengan banyaknya tantangan dari arus globalisasi. Pembentukan karakter disiplin positif sebagai bagian penting dalam pembentukan budaya positif dibangun mulai dari ruang-ruang kelas. Membentuk karakter murid dengan perilaku positif yang didasarkan atas dorongan kesadaran intrinsik murid, bukan karena paksaan ataupun karena penghargaan. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, khususnya di ruang kelas, tentunya akan menjadi tempat yang kondusif dalam melakukan berbagai kegiatan bagi murid, baik dalam kegiatan reguler maupun reguler. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan sekolah atau kelas yang aman dan nyaman, sangat diperlukan terbangunnya disiplin positif dari warga sekolah, khususnya peserta didik. We, children of Bantaeng, first to unite with high spirit and strive, with strong determination so as to achieve prosperity, harmony, and development of Indonesia. Implementasi budaya positif di kalangan murid dibangun dengan membentuk disiplin positif mulai dari diri pribadi mereka. Menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid untuk memberi mereka keyakinan dalam berperilaku positif yang didorong oleh keinginan intrinsik. Membuat keyakinan kelas sebagai bagian dalam pembentukan disiplin positif, di mana keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan antara guru dengan murid. Melibatkan murid-murid akan mendorong mereka lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan di sekolah. Oke, baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Lembang Cina Bantaeng, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan Forum Berbagi Aksi Nyata Pendidikan Guru Penggerak. Jadi kegiatan ini adalah sebagai salah satu aksi nyata yang kembali ke judul, yaitu konsep budaya positif. Kalau kita berbicara budaya berarti sebuah kebiasaan, perilaku yang sudah terbiasa dan biasa dilakukan. Dan ketika ada kata positif, berarti yang kita inginkan adalah kebiasaan yang positif, yang baik. Nah, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah itu ada beberapa konsep yang diterapkan. Di sini saya hanya akan membawakan 3 konsep. Nanti Pak Sam akan membawakan konsep segitiga restitusi dan Ibu Devi nanti akan membawakan keyakinan kelas. Jadi di 3 konsep ini kita akan berbicara secara psikologi atau kejiwaan, apa yang mendorong
manusia atau fokusnya pada anak kita untuk berperilaku positif. Nah, nanti metodenya, langkah-langkahnya akan diterangkan oleh Pak Sam, dan bagaimana implementasinya akan diterangkan atau dilaksanakan nanti diberikan oleh Ibu Devi. Oke, baik, kita lihat di atas. Disiplin positif, materi pertama. Mengapa? Untuk menerapkan budaya positif, maka yang paling penting adalah bagaimana membangun disiplin oleh seluruh warga sekolah, terutama anak-anak didik kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita pahami dari kata disiplin? Yang kita pahami dari kata disiplin itu biasanya kalau kita taat pada aturan, patuh pada misalnya perintah guru, mengikuti tata tertib aturan di sekolah, dan ada kata hukuman, karena kita terbiasa ketika anak melanggar, misalnya yang terlambat ke sekolah kita hukum membersihkan, atau misalnya yang nakal di kelas ribut kita hukum berdiri depan kelas. Itu ada dalam menerapkan disiplin. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita sudah terapkan selama ini sudah benar? Nah, di kurikulum merdeka ini dikupas tentang penerapan dari disiplin positif ini. Nah, bagaimana pengertian pemahaman tentang disiplin positif? Bisa kita lihat, Bapak Ibu bisa simak pada video berikut. Jadi kita selalu punya pilihan. Apakah Anda ingin anak yang punya kepatuhan atau punya kesadaran? Apakah Anda ingin mengontrol anak atau memberdayakan anak? Kalau tujuannya kesadaran, kalau tujuannya anak yang berdaya, maka disiplin positif caranya. Apa yang membedakannya? Anak-anak yang ditumbuhkan dengan disiplin positif akan jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang punya motivasi dari dalam dirinya melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan atau ada hukuman dari polisi atau siapapun yang menjaganya, tapi melakukan sesuatu karena dia tahu apa tujuannya. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang ditumbuhkan dengan motivasi internal, bukan anak-anak yang dihukum atau disogok dengan motivasi eksternal. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang merapikan mainan karena tahu bahwa dia harus menjaga mainannya, karena tahu kalau hilang maka dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya, karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Semua riset tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang individu-individu yang sukses dalam hidupnya sudah membedakan bahwa motivasi dari dalam diri, motivasi internal adalah motivasi yang akan efektif dalam jangka panjang. Itulah yang membuat kita kemudian punya tujuan-tujuan yang besar dalam hidup ini. Dan ini bekal yang berguna bukan hanya untuk anak mandiri untuk dirinya, tetapi untuk anak yang punya profesi dan bisa berkontribusi untuk dunianya. Jadi pilihan Anda. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, saya kasih mungkin contoh yang sehari-hari kita di sini. Kan biasa tuh Ibu, anak pungut itu sampah. Nah, kemudian ada beberapa anak atau kadang juga ada yang tidak mau mendengar, dia memungut sampah itu. Ini anaknya sudah positif atau negatif, Ibu? Belum. Iya, kan anak pungut itu sampah. Berarti dia positif atau negatif? Negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif, masih dua karena dia positif karena dia patuh pada gurunya yang mendengar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak menyuruh mereka? Apakah mereka dengan sadar untuk memungut sampah itu? Fakta yang di lapangan terjadi yang kita lihat selama ini, bahkan kalau sudah makan ada yang taruh, berarti masih ada mungkin sebagian siswa yang belum sadar. Nah, bagaimana menyadarkan mereka? Disitulah kita tugas guru bagaimana memberi pemahaman tentang sadar itu. Anak kalau kotor di sampah, bagus tidak dilihat. Pasti mereka jawabnya tidak bagus. Anak kalau sudah dimakan tidak cuci tangan, bagus tidak tangan kalau berlepotan. Pasti anak bilang kotor Ibu. Nah, disitulah kita mengisi kesadaran kepada mereka. Bukan karena mereka melaksanakan karena patuh yang kita bilang pungut kok itu sampah. Tapi bagaimana menyadarkan mereka bahwa ketika kita tidak ada, mereka lewat di lapangan ada botol dan dia ambil, dia pungut. Itulah indikator bahwa dia sadar. Kalau ternyata dia memungut dan hanya saat disuruh, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam penerapan disiplin
positif ini. Terus kedua, motivasi eksternal dan internal. Dari kata eksternal berarti motivasi luar dan motivasi internal. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini yang kita mau kejar adalah motivasi internal, kesadaran dari dalam diri, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dengan hukuman dari Bapak Ibu guru. Bisa kita lihat pada slide berikutnya. 3 motivasi perilaku manusia. Orang melakukan tindakan didorong oleh 3 hal. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau naik motor pakai helm semua lengkap, biasanya ada yang pakai helm karena ada polisi. Pakai helm kan? Nanti saya bilang. Berarti orang itu takut dengan hukuman. Kedua, ingin mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang tua banyak menaruhkan pada anak-anak. Nah, kalau ranking 1 kau ini semester, ku belikan kau handphone iPhone misalnya. Anak itu semangat belajar, semangat sekali karena mau dapat iPhone. Tapi apakah tahun depan ketika tidak ada janji dari orang tuanya dengan hadiah, apakah dia segiat? Mungkin dia giat belajar, tapi mungkin tidak segiat kalau janjikan. Berarti motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini saya kasih ilustrasi. Ada anak yang belajar keras karena dalam khayalannya kalau besar mau jadi dokter, mau sukses, mau balas ke orang tua, sehingga dia belajar keras. Dan sepanjang dia sekolah dia akan belajar karena ada cita-cita yang ada kepada saya mau jadi sukses supaya saya balas ke orang tuaku. Maka disinilah letak namanya dia. Mereka menjadi yang mereka inginkan dan mereka ada nilai yang diberikan adalah saya mau balas orang tuaku, saya mau jadi anak yang baik. Maka inilah perilaku yang kita kejar dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, selanjutnya materinya itu 3 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada power atau penguasaan, kemampuan, fun bersenang-senang, belonging butuh kasih sayang dan rasa diterima, freedom butuh kebebasan, dan yang di tengah-tengah itu butuh bertahan hidup survival. Orang butuh makan, kalau tidak makan tidak hidup. Orang kita bekerja juga selain mendidik karena kita juga ingin gaji supaya kita tetap bertahan hidup bisa memenuhi kebutuhan kita. Kedua, orang butuh power atau kemampuan. Orang yang punya kemampuan biasanya percaya diri. Anak-anak yang pintar, mampu matematika, mampu bahasa, pasti dia lebih pede dibanding anak yang tidak punya kemampuan. Nah, itulah di sini dari kebutuhan kenapa ada orang ingin belajar, termasuk kita di sini. Kenapa kita ingin belajar? Karena kita ingin terampil, karena kita guru-guru SD 5. Kita adalah rujukan dari sekolah yang lain. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kita butuh senang. Jadi ibu jangan lupa untuk bersenang. Jangan lupa bahagia ibu. Jangan lupa refreshing ibu. Karena kalau kita selalu ditekan dengan pekerjaan dan tidak pernah refreshing, ya kapan ini otak istirahat, kapan kita senang. Termasuk anak-anak, mereka butuh senang, makanya ada jam istirahat. Kemudian ke freedom atau kebebasan. Kita senang kalau kita punya kebebasan untuk memilih. Bahwa kita mau jadi seperti ini, mau jadi seperti itu, seperti anak-anak. Anak-anak mau ini Sabtu bakat, mau kak main bola saya, mau kak saya menyanyi. Nah, di situ kita menerapkan dalam kebebasan anak-anak untuk memilih. Kemudian belonging, kasih sayang, ini penting. Orang yang siapa di sini merasa tidak disayang? Pasti semuanya ingin disayang, ya. Jadi sama dengan anak-anak. Kasus yang pernah kita lihat selama ini biasanya anak-anak kalau ibu mau mencari latar belakangnya, biasanya pasti ada masalah di rumahnya. Entah orang tuanya bercerai, entah sering dipukul, entah tidak dipedulikan. Biasanya mereka terjadi adalah biasa ada anak-anak nakal, dan itu saya sering temui. Kalau ini 5 kebutuhan tidak seimbang, maka muncullah perilaku negatif dari siswa. Anak yang tidak ada uang jajannya kodok, mungkin tidak ada ekonominya orang tuanya, biasa dia palak temannya. Berarti kebutuhannya akan bertahan hidup kurang. Anak yang misalnya mungkin mempengaruhi di kelas, kok ini anak tidak semangat belajar, kenapa ini anak malas, sementara yang lain rajin, mungkin ada masalah di rumahnya, mungkin orang tuanya tidak mendukung sehingga dia merasa kurang kasih sayang. Wujudnya adalah anak itu menjadi cuek dan tidak peduli dengan sekitarnya. Itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. 5 posisi kontrol yang diungkapkan oleh Deng. Apakah kita sebagai penghukum
pembuat merasa bersalah sebagai teman kepada siswa, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau kita mau contoh, satu, penghukum. Kita jujur bahwa bahkan termasuk saya biasa menyuruh anak-anak berdiri kalau terlalu nakal sendiri di depan. Saya saat itu bertindak sebagai penghukum. Atau bahkan yang menghukum apapun yang kita ketika ada anak-anak nakal. Kedua, pembuat merasa bersalah. Dedek kok berbaik anak. Bahkan mau misteri bantu kok. Kecewa misteri dia mau menangis, misteri tidak mau mendengar. Berarti kita saat itu berada pada posisi membuat anak merasa bersalah. Saya tidak beri teguran, hukuman, maka saya berada pada posisi sebagai teman kepada dia. Nah, saat itu biasa kita tunggu 5 kali baru kita kasih sanksi. Maka posisi saya saat itu berada sebagai pemantau. Terakhir, manajer. Kalau manajer, inilah yang ditekankan dalam budaya positif. Kita dekati anak, kita bangun hubungan. Kenapa kalau anak terlambat ada masalah di rumah? Kita gali-gali, maka di situ kita harus membangun hubungan yang positif dengan anak supaya dia mau berbicara apa masalahnya. Maka di situ kita berada dalam posisi manajer. Kesimpulannya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan eksternal. Kepada Bapak Moderator, saya kembalikan dengan tadi materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut, 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 salut. Sekiranya ada hal yang perlu dipertanyakan, saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya yang saya tanyakan hampir sama dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Itu yang terjadi di kelas kami, peserta didik kami di kelas 4A. Kejadiannya seperti ini, anak itu sangat malas karena berbagai perilaku yang ada pada dirinya, pada keluarganya, sehingga sifatnya seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengatasi masalah seperti itu, karena anak ini mereka malas datang ke sekolah hanya karena orang tuanya berpisah. Jadi setelah itu saya kasih uang setiap 5 hari, 7 hari, kasih uang 5.000, 10.000. Kalau terhenti beberapa hari tidak kasih uang, hilang lagi, tidak datang lagi, jadi datang lagi. Terus pernah saya dapati dia menggeledah tas saya dan diambil uangku, tapi sampai sekarang saya tidak pernah sampaikan ke anak, karena kalau saya sampaikan ke dia, jangan-jangan dia berhenti tidak mau sekolah karena malu. Jadi sampai sekarang saya belum kasih tahu, dan jangan begitu nak, karena jangan sampai berhenti sekolah. Jadi maksudnya saya ada di beloni, maksudnya saya sudah rangkul anak, saya sudah memperlakukan dengan sebaik-baiknya, tapi mengapa masih berbuat seperti itu? Bagaimana caranya? Karena ngambil uangku dan tas, dan saya lihat kemudian karena saya lihat mungkin merasa malu, dia berjalan dan membuat uang itu, dan saya ambil kembali, dan saya tidak menanyakan ambil uangku ini sudah apa nih kalau uangnya, seperti itu. Jadi hanya menanyakan menjaga perasaan, mengatasi masalah Anda yang seperti ini, dikasih hati mau jantung. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau dari ceritanya saya langsung aja Pak Moderator. Tadi kalau dengan Pak Gun, tadi broken home Pak Gun ya. Iya. Berarti dia kehilangan, dia tidak terpenuhi di kebutuhan kasih sayang. Iya. Kemudian dia tidak punya uang jajan. Jadi bisa saja keluarganya itu terjadi percekcokan, biasanya selalu karena biasa kok bukan pelakor orang lain, ya faktor ekonomi. Berarti dia kehilangan kebutuhan di bertahan hidup. Sudah 2. Ya. Ya.
Dua kebutuhan ini tidak terpenuhi, akhirnya tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, kehilangan kebebasan. Efek dari dua yang tidak terpenuhi tadi dalam membentuk karakter, menuntun anak sesuai yang kita inginkan itu bukan hanya guru, bukan hanya sekolah, tapi yang kedua orang tua, yang ketiga masyarakat. Tiga itu harus sinergi, selaras. Ketika kita hanya sekolah saja, hasilnya seperti yang pada Pak Guru, bahwa tidak terbentuk ya, karena tidak ada orang tua yang terlibat, tidak ada juga pihak masyarakat atau pemerintah yang terlibat, dan ini adalah sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak. Nah, karena kurangnya kebutuhan yang dua tadi. Nah, langkah yang Pak Gun lakukan, dia sudah berusaha Pak Gun penuhi di sini, survive, dia kasih uang jajan. Tapi hasilnya ketika dikasih dengan uang, ternyata kalau tidak dikasih tidak hadir lagi. Iya. Berarti tidak terpenuhi lagi. Nah, kemudian yang ketiga tadi, bahkan dia bertambah lagi perilaku negatifnya. Iya. Pergi lalu mencuri. Ketika kita mungkin melihat, pasti Pak Gun tidak marah gitu, karena Pak Gun sadar bahwa ini tidak ada uangnya. Iya. Nah, cara menangnya adalah memang kita harus melibatkan orang tua. Harus terlibat. Yang mungkin pertama bangun dulu hubungan dengan anak ini, jangan disalahkan Pak, jangan dipojokkan. Memang kita harus menghubung positif, jangan nanti diterangkan sama pasal diskusi. Kita jangan dulu menyalahkan dia, kita dekati baik-baik dari hati ke hati, pendekatan, dan mungkin bisa kita cegah dalam perbuatan negatif yang mencuri tadi. Kan Pak Gun juga mengerti agama, bisa mengisi di situ Pak. Kalau mencuri kina nanti begini. Saya yakin Pak Gun lebih tahu. Itu langkah yang perilaku negatifnya. Yang kedua yang mungkin sulit di kasih sayang ini adalah memanggil orang tuanya dan berkomunikasi. Yang jadi problem bagaimana kalau orang tuanya tidak sadar, capek sendiri nanti jadi orang tua. Kita ini manusia biasa Pak, kita jangan terlalu percaya diri, kita hanya berusaha menuntun anak kita. Mungkin yang bisa Pak Gun lakukan adalah, mungkin Pak Gun bisa mewakili orang tua yang memberi kasih sayang kepada dia. Tidak ada perubahan pada anak yang instan, pasti butuh proses. Tapi mungkin hanya itu mungkin solusi yang bisa Pak Gun lakukan, beri perhatian kasih sayang yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya, sambil Pak Gun mengisi dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau begini kena, kalau kita berbuat begini nanti besar begini, walaupun orang tua tak begini, siapa tahu nak kalau jadi kita yang sukses. Jadi mungkin itu yang mungkin solusi yang bisa saya kasih pada Pak Gun mengenai berhasil atau tidaknya kita manusia biasa Pak Guru. Jangan dibikin stres, kita melaksanakan tugas kita sebaik mungkin, dan kita jangan lupa berdoa Pak supaya ini anak-anak Allah bukakan jalan, mudahkan supaya Allah yang buka jalan, karena seperti mungkin doanya Pak ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya kalau bukan ada Allah yang membantu. Oke, baik, itu jawaban dari saya kembali kepada Bapak. Terima kasih. Oke, saya kira untuk kita bisa berlama-lama di tempat ini, namun karena waktu yang mendesak kita, yang membatasi kita, sehingga kita harus fair untuk senantiasa